Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertatap muka dalam proses belajar bersama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan seterusnya sampai yang setia hingga zaman. Baik anak-anak, sebelum kita masuk di pembahasan, mari bersama-sama kita berdoa dulu supaya pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan insyaallah kita terima dengan jernih dan semangat kita mengenai dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sebelum mari kita bersama-sama membacakan surah Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, sebelum kita masuk di pelajaran, alhamdulillah kita semua ya. Mendapatkan bisa akhirat. Ada yang apa? Ada. Ada semua. Alhamdulillah. Ya, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana peserta didik dapat menjelaskan perkembangan seni dan baik Al-Quran di era daulah Bani Abbasiyah. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki kecintaan terhadap seni dan pengetahuan Islam. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memiliki rasa ingin tahu tinggi untuk mendalaminya atau mempelajari ilmu. Itu tujuan pembelajaran kita pada kemarin kan kita sudah membahas tentang mengenal tentang daulah Abbasiyah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keindahan kota Baghdad. Keindahan kota Baghdad. Kali ini kita membahas tentang keindahan kota Baghdad.
Eh, sebelum kita lanjut, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi kita pada pertemuan hari ini. Pertanyaannya, bagaimana orang baik pendidikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Ada yang bisa jawab? Ya. Pada masa mereka akan mulai alih mengamalkan menjadi lembaga pendidikan Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama Islam. Selain sebagai lembaga pendidikan tinggi, baik Al-Hikmah juga berfungsi sebagai biro penerjemahan dan perpustakaan. Al-Mamun juga mengembangkan baik Al-Hikmah menjadi observatorium sebagai tempat pengajaran astronomi dan rumah sakit sebagai pusat studi kedokteran. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Ya. Jadi lembaga formal berkembang pengetahuan, baik Al-Hikmah berfungsi sebagai biro penerjemahan, tetapi berkembang sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, baik. Itulah beberapa peran baik Al-Hikam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, baik Al-Hikam berkembang sebagai biro penerjemahan. Itu perannya dalam baik Al-Hikam. Kemudian yang kedua, peran baik Al-Hikam yaitu bukan hanya sekedar biro penerjemahan, akan tetapi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Paham? Ya. Kedua, pada masa Indonesia terjadi masa di bidang apa saja yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah? Bisa jawab? Di bidang apa saja? Iya, yang bisa jawab angkat tangan. Nah, Beberapa bidang yang berkembang pada masa Abbasiyah adalah bidang seni, yaitu seni arsitektur, seni patung dan lukis, seni industri, seni kaligrafi, dan seni musik. ya, itu bidang yang berkembang pada masa Abbasiyah. Salah satunya bidang seni. Bidang seni itu bidang seni apa coba? Seni arsitektur, kemudian patung dan lukis, terus seni industri, ya, seni kaligrafi. Pertanyaan yang berikut, pada masa Abbasiyah itu terjadi masa permasalahan. Terus di bidang apa saja yang berkembang pada masa Abbasiyah tersebut? Pertama kan saya disebutkan tentang bidang seni. Kemudian bidang yang kedua, ada yang bisa jawab? Ya. Bidang apa yang berkembang? Yang kedua. Bidang ilmu, banyak ilmu pengetahuan dan ilmuwan yang berkembang dari lembaga ilmu seperti ahli kedokteran Ibnu Sina, ahli astronomi Al-Batani, ahli matematika Al-Hafidhul. Di samping itu, baik Al-Hikmah juga melahirkan para filosof Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, hingga Al-Ghazali. Ya, itu merupakan bidang yang berkembang, bidang yang kedua berkembang pada masa Abbasiyah. Bidang ilmu pengetahuan, ada bidang pengetahuan, kedokteran, terus bidang ilmu astronomi, ada bidang dan
Dan juga terlahir beberapa filosofi muslim seperti Al-Farabi, Al-Tirmidzi, dan sampai simpang itu adalah beberapa berita ya baik. Adapun penilaian itu Bapak akan menilai secara kelompok. Jadi setiap kelompok itu harus bekerja bersama-sama, menulis, mencari, dan kemudian itu nanti disingkatkan. Kemudian Bapak akan membagi beberapa kelompok, tiga kelompok. Kelompok satu, kelompok kedua, dengan kelompok tiga. ya, dibagi kelompok. Ya, jadi kelompok sudah dibagi semua. Jadi ada tiga kelompok kan? Ya. Terus kemudian Bapak akan membagikan lembar kerja. Di mana lembar kerja ini kalian akan mengerjakan tugas. Tugas kelompok. Sudah? Ya. Diperhatikan di halaman pertama. Perhatikan halaman pertama. Ya. Sudah ada semua? Sudah. Di halaman pertama itu ada aktivitas 4. Ya. Di mana kalian akan diminta untuk mendiskusikan secara berkelompok, terkait pertanyaan. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan Daulah Abbasiyah mencapai masa? Kemudian pertanyaan yang kedua, faktor apa yang menyebabkan Daulah Abbasiyah runtuh? Jadi nanti jawabannya kalian cari di internet. Jadi cari jawabannya faktor apa yang menyebabkan Daulah Abbasiyah itu mengalami masa kemasan, dan faktor apa yang menyebabkan Daulah Abbasiyah itu runtuh. Kemudian setelah kalian dapat, tulis di bukunya kalian masing-masing. Nanti itu yang kalian konsultasikan. Paham? Sudah bersama. Ya, cari yang menurut kalian pas. Jadi metodenya kita ini mencari informasi di berbagai sumber, baik itu internet, di buku. Jadi sekarang kan kita menggunakan laptop, jadi kita mencari sumbernya itu di internet. Paham? Sudah selesai semua? Sudah. Ini sudah. Kemudian apa yang kalian dapatkan dari hasil kejadian tugas tersebut?
Ya, yang sudah siap angkat tangan. Siap. Ya, kelompok 2. Jelaskan ya. Hal tersebut karena para khalifah mungkin sekaligus ahli agama dan karena terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu menghalangi perkembangan dalam pengetahuan. Ya, itu faktor penyebab terjadinya masa kemasan manusia. Faktor runtuhnya menyebabkan Karena lemahnya khalifah yang diangkat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan, faktor perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. ya, ya itulah faktor runtuhnya menjadi penyebab runtuhnya adalah Asia yang kelompok 2 lakukan. Ya, dari apa dulu untuk mereka? Ya, kelompok berikut. Siapa yang bisa? Kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Silakan. Ya, lupakan kursi pertemuan kalian. Khalifah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah khalifah ketiga Islam atau meneruskan Nabi Muhammad. Khalifah ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad Abbas bin Abdul Muttalib. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak setelah menggulingkan Khalifahan Umayyah dalam revolusi Hijriah pada tahun 910 Masehi. Ya, itulah masa keemasan kita penyebab terjadinya masa pada di Asia, di mana pemimpin daulah Asia itu atau Bani Abbas berhasil mendirikan Bani sebelumnya, yaitu Bani Umayyah. Kemudian faktor yang menyebabkan penyebab orang Asia. Tentunya Khalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, perang salib, dan serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Nah, penyebab runtuhnya daulah Abbasiyah itu pertama persaingan antar bangsa, kemudian kemerosotan ekonomi, yang ketiga perang salib, dan yang keempat dikuasai oleh bangsa Mongol sehingga jadinya akhirnya Bani Abbasiyah yang mereka. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 siap. Ya, presentasikan hasil dan kalian dapatkan. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kemasannya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Islam semakin meluas di Baghdad, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat jabatan listrik dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbasiyah, rakyat bebas berpikir dan memperoleh hak asasinya dalam berbagai bidang. Daulah Abbasiyah bersungguh-sungguh mengambil ekonominya. Mereka memiliki pemeliharaan yang banyak disebabkan peningkatan dalam pengeluaran. Ya, ini adalah merupakan faktor penyebab terjadinya masa pada daulah Abbasiyah. Kemudian faktor yang penyebab runtuhnya. Faktor yang menyebabkan daulah Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu munculnya kekuasaan militer pemerintahan, munculnya dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan faktor perekonomian, dan munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu perang salib, serangan Umayyah ke negeri Muslim, sehingga berakhirnya dinasti Abbasiyah. Ya, itu faktor penyebab terjadinya daulah Abbasiyah. Mereka temukan
Ada dua faktor, itu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah ujungnya dinasti ini berkuasa. Terus faktor eksternal terjadinya perang salib sama sebenarnya yang dipaparkan oleh kelompok satu. Terjadinya perang salib itu adalah merupakan faktor eksternal, faktor yang dibuat dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Sampai di sini paham? Kami sudah tulis penyebab terjadinya masa keemasan Daulah Abbasiyah dan penyebab keruntuhan dari Daulah Abbasiyah. Ya, sudah berikut Guru akan memberikan pertanyaan masing-masing kelompok yang berminat memberikan pertanyaan, kemudian kalian cari di ditulis tugas kelompok satu. Mana kelompok satu? Ya, tugas kelompok satu mencari bagaimana perkembangan Bait Al-Hikam pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Nah, ya lanjut di kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan Bait Al-Hikam pada masa Khalifah Al-Rashid? Ya, kalau tidak, pertanyaannya bagaimana perkembangan Bait Al-Hikam pada masa Khalifah, bagaimana perkembangan Bait Al-Hikam pada masa Khalifah Al-Muqtasim. Ya, sudah? Sudah. Sekarang tugas itu kalian cari di internet, kemudian ditulis keterangannya dan dipaparkan sebenarnya. Ya? Paham? Paham. Ayo kerja. Waktunya 20 menit. Ya, sudah. Ya, paham semua dengan tugasnya?
Ya, sudah semua. Sudah. Baik, berikutnya presentasikan hasil dari tugas yang kalian dapat yang sudah dilakukan tadi. Ya. Kelompok yang bisa angkat tangan. Ya, kelompok dua. Kelompok dua tugasnya bagaimana perkembangan baik Adina pada masa al-makmur. Coba, proses. Untuk mengikuti perkembangan pengetahuan saat itu, Khalifah langsung memperluas yaitu al-hikmah atau darul hikmah yang telah didirikan olehnya Harun al-Rasyid sebagai akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Dan pada pertengahan abad ke-9, Baitul al-Hikmah adalah perpustakaan terbesar di dunia. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang sudah siap? Tenang. Kelompok satu. Ya, kelompok satu menjelaskan tentang bagaimana baik al-hikmah pada masa lalu. Ya, menjelaskan. Ya, alhamdulillah kita sudah mengerjakan semua yang sudah dikerjakan. Kesimpulannya, apa yang kita bagaimana itu bagaimana masa keemasan pada era dalam Asia ya, yang dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin pada masa kali ini, pada masa ini, perkembangan masa kemasan dalam Asia ditunjukkan dengan berbagai bidang. Pertama bidang seni yang berkembang yaitu baik dari seni arsitektur, seni patung, seni lukis, seni musik dan seni dari juga ada bidang ilmu pengetahuan. Nah, diantaranya bidang ilmu terus bidang ilmu astronomi, juga ada bidang ilmu matematika. Itu merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya masa-masa pada Asia. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi atau faktor yang menyebabkan terjadinya masa-masa Asia. Terjadinya penyusutan ekonomi pada masa di Asia. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinasti Asia. Paham? Itu merupakan kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, baik anak-anak. Berikut kita akan merefleksi diri, ya, merefleksi diri dengan Bapak akan memberikan pertanyaan. Kalian siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Dan siapa yang bisa menjawab akan Bapak berikan hadiah. Jadi harus semangat ya. Ya, semangat. Semangat dulu. Semangat. Semangat. Baik. Pertanyaan yang pertama. Siapa pendiri Daulah Asia? Ya. Harun al-Rasyid. Ya, Harun al-Rasyid. Tepuk tangan dulu. Biar sebentar ya. Nanti selesai. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua.
Pertanyaan yang kedua, siapa melanjutkan setelah Khalifah Harun al-Rashid? Ya, ini. Iya, Khalifah al-Mahmud. Tepuk tangan dulu. Iya. Dua orang lagi, dua orang. Dua orang lagi yang jawab. Pertanyaan yang berikutnya. Apa nama pusat ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah? Ya, coba. Darul Hikmah. Ya, Darul Hikmah atau Bait al-Hikmah. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, itulah pertanyaan yang akan membuat kita selalu ingat pelajaran hari ini. Pada hari ini kita belajar tentang ketebalan dan Bait al-Hikmah. Ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan refleksi diri sehingga meskipun sejenak tetapi bisa membuat kita semangat dan baik anak-anak sekalian, pada hari ini, pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah sudah mengerjakan atau melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik, di mana kalian sudah mengerjakan tugas-tugas kalian yang memberikan kita sudah kerjakan dengan baik, ya. Adapun pertemuan kita berikutnya nanti pada pertemuan berikut kita akan membahas masih tentang dinasti Bani Abbasiyah. Tetapi materinya berbeda lagi. Itu kita akan membahas tentang meneladani produktivitas, deklarasi dan keharmonisan dan dua antar. Kalau pertemuan pertama kita membahas tentang Daulah Abbasiyah, pertemuan ini kita membahas tentang keindahan. Ya, pertemuan berikut kita akan membahas tentang meneladani produktivitas, deklarasi, keharmonisan dan dua antar. Izin paham semua ya. Baik. Sebelum pertemuan kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup sekian, terima kasih. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.